menceritakan seorang anak perempuan yang umurnya sekitar 10 tahun dan dia ini sakit mata dan aku juga lupa sakit matanya apa sehingga dia tuh harus berobat ke Australia. Dan kalau novel itu tuh kita nih analoginya sebagai Tuhannya tulisan kita gitu. Jadi kita yang menentukan nih novel itu mau gimana ya, kita jalan cerita itu mau gimana ya. Mungkin itu termasuk salah satu cara aku ketika jenuh tapi nggak ngaruh ke nggak ngaruh ke mood nulis gitu. Karena emang bener mood-moodan banget tuh pasti ada aja dan emang paling males saya itu deh. Semua orang bisa jadi penulis, tapi yang susah itu ngelawan malesnya. Welcome to Beyond the Book. Kali ini di Beyond the Book Season 2 kembali lagi dengan aku, Diva Natasha, yang akan ngobrol-ngobrol dengan para narasumber yang kali ini, di episode kali ini gak cuma cantik, tapi definisi real beauty and brain ya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung kenalan dengan Kamela Husna. Please welcome. Halo. Hai Kamela, apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau by the way ngomong-ngomong, aku tuh kenal Kamela, kita itu udah lama ya. Sebenarnya sempat juga jadi teman kelompok, tapi juga sekaligus teman yang ada tingkat kakak tingkat sih. Nah, tapi aku udah lama banget dan cuma mantau kakak di Instagram. Nah, terakhir aku lihat-lihat tuh ya di sosmed gitu. Kakak tuh aktif banget, terkenal juga produktif sebagai penulis film pendek juga. Itu benar gak sih, Kak? Betul, khususnya karena ini sih project kan kuliah gitu. Project kuliah. By the way, project kuliah ini mungkin kakak mungkin bisa sharing juga. Mungkin kakak ini tadinya tuh alumni Mercubuana ya jatuhnya ya. Masih. Nah, mungkin bisa sharing nih kesibukan kakak di akhir-akhir ini mungkin sebagai apa atau mungkin juga kesibukannya apa sih akhir ini kakak? Oke, kalau aku sendiri sih kebetulan aku juga mahasiswa Mercubuana, ya khususnya broadcasting dan ada teman-teman aku juga di sini. Ya, broadcasting. Iya, broadcasting dan sekarang sih semester 8. Fokusnya sama tugas akhir gitu. Oh my god, lagi rawan-rawan ya di semester 8 Betul ini. banget. Makanya mungkin pelampiasan yang aku lihat kakak juga aktif, mungkin juga make up juga itu termasuk ya, termasuk yang hobi juga ya kak. Betul. Yes, itu definisi tadi aku share adalah real beauty and brain dari Kamela Husna. Nah, mungkin aku mau ngulik-ngulik atau mau ngepoin seputar produktivitas kakak yang dilihat-lihat tuh kakak juga aktif sebagai penulis film pendek karena jurusan broadcasting. Betul. Nah, kenapa sih mungkin awal mula kakak jadi penulis buat film pendek untuk proyek-proyek broadcasting awalnya? Pasti kan dalam proses kreativitas itu kan ada mungkin favorit bacaan-bacaan buku buat jadi olahan lah gitu, buat bisa mancing ide-ide buat nulis-nulis film pendek atau mungkin film-film proyek jurusan kakak gitu. Oke. Sebelumnya karena aku ini suka baca buku aja sih. Aku kebetulan suka baca buku juga gitu. Lebihnya tuh genrenya apa tuh? Sebenarnya atau non-fiksi? Non-fiction sih kebetulan. Non-fiction. Fiction sih. Oh, fiction. Iya, karena aku dari kecil kebetulan dari TK sih sudah dikenalkan dengan kata-kata gitu, dengan puisi lebih tepatnya. Jadi aku TK tuh sering ikut lomba puisi gitu. Wow, ternyata selain cantik juga pintar berpuisi. Wow. Iya. Tadi mungkin aktifnya juga fiksi yang jadi bahan bacaannya. Betul. Nah, proses selanjutnya mungkin dalam akhirnya bahan-bahan bacaan atau referensi itu fiksi, gimana sih ngolahnya gitu? Jadi hasil tulisan film pendek dan lainnya. Oke, aku cerita dari aku dulu suka buku dulu ya. Jadi aku emang kebetulan dari kecil tuh sudah dikenalkan dengan buku-buku kayak buku-buku cerita rakyat, Malin Kundang gitu sih. Aku coba baca kan. Iya, pasti kayak gitu terus anak ya. Majalah Bobo gitu kayak gitu kan. Nah, iya, jadi aku dari kecil sudah dibiasakan membaca gitu dan pertama kali aku memulai membaca sendiri itu enggak sengaja waktu aku SD itu aku ke perpustakaan main-main. Nah, terus aku nggak sengaja baca salah satu buku, aku lupa judulnya, tapi buku ini tentang fiksi juga tapi dari kisah nyata. Jadi menceritakan seorang anak perempuan yang umurnya sekitar 10 tahun dan dia ini sakit mata dan aku juga lupa sakit matanya apa sehingga dia tuh harus berobat ke Australia dan di Australia itu diceritakan bagaimana culture di Australia, terus
bagaimana pengobatannya dan bagaimana cara dia bersosialisasinya. Dari situ aku mulai tertarik nih dengan buku-buku yang lain gitu. Jadi kayak seru, ternyata baca buku nih selain buat hiburan, jadi kita nih banyak knowledge-nya gitu. Kita jadi lebih tahu gitu. Tapi tetap aku paling favorit aku sih fiksi ya gitu. Dan aku juga suka, karena aku tadi mention juga, aku pas TK suka ikut lomba puisi. Oh, dari TK? Ya, wow. Jadi aku salah satu penyair favorit aku itu Chairil Anwar. Chairil Anwar. Iya, angkatan 45 itu. Favorit dari TK? Enggak juga. Setelah itu aku menemukan ini, karena kan puisi itu kan jadi referensi mendalami puisi lah ya. Betul. Nah, jadi aku nih sebenarnya berangkatnya nih dari orang yang menyukai puisi dan menyukai buku-buku fiksi gitu, nggak yang terlalu berat gitu. Aku juga suka buku-buku selain Chairil Anwar, aku suka Sapardi Djoko. Ya. Suka Jokpin, ya. Tokoh-tokoh besar banget sih di bidang puisi-puisi ya. Iya, yang puitis-puitis gitu. Dan gitu. Pastinya jadi role model. Betul. Para pecinta sajak-sajak. Gitu betul. Ya. Penyair-penyair gitu, aku suka. Nah, kebetulan aku juga menulis tuh sebenarnya bagi aku tuh bukan suatu hal yang aku pengen jadi penulis gitu, enggak sih. Lebih tepatnya itu tuh salah satu hobi aja. Karena kalau nulis itu salah satu menurutku media untuk mengekspresikan diri gitu. Ketika lagi sedih gitu, nulis atau journaling kayak gitu. Aku pun nyampe gitu. Oh iya, aku suka journaling juga. Iya. Okay. Itu malah jadi ini ya, mungkin awal mula mengeksplorasi tulisan-tulisan dan selera sendiri. Oh iya, betul banget. Dan itu sebenarnya juga jadi pelampiasan awalnya karena mungkin emosional dari seorang anak yang akhirnya nemuin passion kakak gitu, jadi dalam hal menulis. Iya. Nah, tadi salah satunya lewat journaling. Journaling, betul. Yeah. Journaling tuh menurut aku salah satu hal yang membantu kita banget sih, biar kita juga memiliki emotional intelligence juga gitu. Jadi kita nggak melihatkan ke orang gitu, bisa ketulisan gitu. Dan setelah itu baru kebetulan aku masuknya broadcasting kan. Dan setelah itulah aku tanpa sengaja masuk broadcasting gitu. Dan tapi aku enjoy banget. Iya, di broadcasting juga aku kira itu aku nggak bisa menulis lagi nih, karena kebetulan aku juga minatnya memang ke sastra. Iya. Biasanya kan umumnya pasti orang yang di sastra itu kan pasti jurusan bahasa Indonesia. Iya, betul. Ini malah kesannya kayak jurusan yang udah jurusan yang katanya tuh buat berkarir banget, yang nggak akan mengeksplor passion di bidang penulisan, kelihatan kayak akan jadi budak korporat. Betul ya. Tapi akhirnya malah di broadcasting malah menemukan, malah mendalami. Betul. Jadi itu buat aku happy banget sih gitu, karena aku mulai nulis skrip dan sampai sekarang aku nulis di broadcasting sendiri 3 skrip film pendek gitu. Iya, dan salah satunya itu kebetulan jadi tugas akhir aplikatif. Wow, keren banget. Tadi juga Kamela sempat share juga bahwa awal mula prosesnya lewat journaling, jadi proses untuk menemukan hobi nulisnya gitu, sampai juga malah itu jadi proses mengembangkan dirinya gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, tadi Kakak kan aktif selama jadi mahasiswa broadcasting adalah menulis skrip untuk film. Nah, referensi Kakak tipe cara nyari inspirasinya gimana sih akhirnya jadi jahitan-jahitan sebuah cerita? Oke, berarti ini kita membahas cerita ya. Nah, sebenarnya kalau cerita itu aku tuh yakin banget banyak banget orang yang punya ide cerita nih, tapi nggak tahu gimana ya cara menceritakannya, gimana ya cara nulisnya gini. Nah, menurut aku malah menulis skrip itu sudah ada formatnya sendiri sih, berbeda dengan menulis novel gitu. Oke. Berbedanya dari segi apa tuh? Kalau menulis novel atau menulis buku itu sebenarnya itu tuh dari kita gitu, dari kita, tergantung kita pengen kayak apa ya nulis novelnya itu kayak gimana. Karena novel dengan film sendiri itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau nulis skrip berarti buat film dong. Nah, ya. Kalau novel itu tuh kita nih analoginya sebagai Tuhannya tulisan kita gitu. Jadi kita yang menentukan nih novel itu mau gimana ya, kita jalan cerita itu mau gimana ya. Sedangkan kalau skrip ini, kalau kita jadi penulis skrip itu analoginya tuh kayak kita arsiteknya tulisan kita nih. Jadi kita nggak bisa sendiri, kita butuh kru, kita butuh direkturnya atau sutradara, dan kita juga butuh aktornya gitu. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau kita nulis skrip, kita akan diskusikan juga nih dengan tim kita, kira-kira skrip yang ini oke nggak ya?
gitu. Oke, menarik. Tadi mungkin ada perbedaan, mungkin bisa aku lihat adalah kalau menulis novel itu lebih ke kita punya power yang sepenuhnya lah. Betul. Gitu dalam kreativitas. Betul. Gitu. Kalau dalam menulis film itu ada pertimbangan dari tim dan Betul. juga dari orang-orang di Betul. sekitar kita yang akan mengeksplorasi hasil ide cerita kita. Betul. Atau termasuk cerita kakak gitu ya. Betul. Oke, menarik tadi. Itu perbedaan yang mungkin bisa teman-teman dari Mercubuana bisa pelajarin ya, atau mungkin calon-calon mahasiswa broadcasting gitu ya, untuk fondasi skill tadi menulis. Nah, dari menulis film, terus juga novel juga termasuk ya kakak. Nah, gimana, apakah itu semua juga ada based on dari pengalaman pribadi juga yang di-combine jadi kayak bahasa itu connect the dots gitu. Ada dari bacaan, ada dari informasi, ada dari pengalaman sendiri. Oke. Gitu. Itu kira-kira kakak dari pengalaman sendiri atau ada dikombinasi dengan cara-cara lain kakak? Kalau dari pengalaman sendiri sih mungkin ada, tapi pengalamannya pengalaman membaca juga. Ya, jadi pengalamannya jadi kita melihat di ini ya, di berbarengi ya. Betul, referensi kita seperti itu sih kalau untuk menulis gitu. Kalau nulis novel, kalau untuk menulis novel menurut aku lebih enaknya kita beneran kita punya ide ya udah langsung kita eksplorasi, itu langsung kita lebih dalami gitu. Sedangkan kalau menulis skripnya sendiri kadang nih kita karena untuk mungkin difilmkan kita nih risetnya lebih panjang sih menurut aku ya malah ya. Dan jadi juga lebih, ini ya kayaknya perlu harus ada obrolan lebih dalam dengan orang-orang tim kita. Betul, gitu. kalau menulis novel juga sebenarnya sama, butuh riset juga gitu. Sebenarnya mungkin kalau menurut aku menulis novel itu lebih lama di nulisnya itu sendiri. Sedangkan kalau skrip kayak lebih banyak komunikasi dengan timnya gitu sih, kayak gitu. Kalau misalnya kalau novel itu ada mungkin kasusnya lebih ke writer's block aja gitu kali ya. Oke, tadi juga udah sharing seputar proses menulis dari novel dan juga skrip film, tapi juga menurut kakak sendiri nih, yang paling sering dilakuin sama penulis skrip pemula yang mungkin harus dilakuin sebagai fondasinya gitu, yang mungkin baru nyemplung lah buat nyoba nulis skrip film gitu. Oke. Awal mula kakak gimana tuh? Oke, jadi aku cerita lagi. Nah, aku kan memang base aku tuh sukanya malah menulis novel, menulis fiksi gitu, bukan menulis skrip. Jadi aku malah agak tricky nih sebenarnya menulis skrip, karena kalau novel dan film itu kan adalah dua hal yang berbeda. Kamu pasti sering dengar kayak mending baca buku apa nonton film, atau kamu lebih suka baca buku atau nonton film, pasti sering ada pertanyaan kayak gitu kan. Iya kan. Nah, padahal itu tuh adalah dua hal yang berbeda banget gitu. Kalau kita buku atau novel itu kan merupakan seni sastra, sedangkan kalau film ini merupakan seni audio visual gitu kan. Nah, jadi kalau kita nulis novel, kita nih benar-benar yang bisa membawa pembaca kita nih ke dalam imajinasinya. Jadi media ekspresinya itu adalah kata-kata itu sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau menulis skrip, kamu tuh harus point by pointnya gitu loh. Harus benar-benar yang gampang aja itu bisa dimengerti sama tim kita gitu. Kayak misal aku kasih salah satu contohnya, kalau nulis novel misal di pagi hari gitu. Di pagi hari kita sebut saja karakternya ini namanya Ratna gitu. Nah, kita mungkin kalau novel kayak embun-embun pagi itu menutupi rerumputan, matahari masuk dari jendelanya gitu. Kemudian Ratna menghempas selimutnya yang semalaman merangkup dia gitu. Dan itu kan kayak dari situ pembaca itu bermain dengan imajinasinya gitu kan. Nah, sedangkan kalau nulis skrip kita nggak bisa kayak gitu, karena karena itu tuh kita bingung nih, kayak terlalu panjang juga gitu, malah jadinya nggak deliver. Jadinya ada cerita sama cara berceritanya kalau di skrip itu tergantung sutradara juga. Ya udah, nggak usah langsung kayak di shoot embun-embun paginya, nggak usah, tergantung sutradaranya nih maunya gimana gitu. Mau pakai establish aja, ya udah matahari terbit gitu, itu kayak gitu bisa gitu. Nah, jadi itu tricky juga nih buat aku, karena beberapa kali aku nulisnya kayak gitu. Jadi kadang aku juga sama tim aku dapat protesan. Iya, kayak gitu. Ini maksudnya cara apa? Menulisnya ya. Iya, kayak gitu. Nah, harus point by point. Dan kalau menulis novel itu kan lebih luas gitu ya. Jadi kita bermainnya dengan kata-kata gitu. Sedangkan kalau skrip ya itu kita harus point by point. Jadinya mudahnya mungkin kalau dari orang yang menulis skrip itu tuh udah ada formatnya sendiri. Kayak kita menulis
tadi novel itu kita ngejelasin dari awal gitu, embun pagi gitu-gitu. Nah kalau di skrip tuh ada yang namanya scene heading gitu, jadi kayak langsung misal interior kamar pagi hari, udah kayak gitu aja. Itu yang lebih ke teknikal banget ya. Teknikal banget gitu, dan itu yang malah membuat aku lebih tricky sih gitu. Jadi ada kadang mau sepenuhnya enjoy itu, tapi harus ada juga resiko-resiko gitu. Iya betul. Resiko-resiko membayangkan gimana ya kalau nanti jadi hasil videonya gitu ceritanya. Betul. Jadi tips dari aku sih lebih ke kalau nulis skripnya sendiri ya kamu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti aja gitu, dan itu kan bisa didiskusikan nih cara berceritanya dengan sutradara itu maunya gimana, kayak gitu. Udah sekompleks novel gitu ya. Betul. Wah, tadi mungkin hasil dari perbedaannya itu, kalau novel itu lebih ke fokusnya adalah membangun imajinasi dari pembacanya. Nah, kalau untuk novel tadi lebih ke teknikal, gimana hasil menjadi sebuah karya dalam bentuk sajian video gitu untuk hasil tulisannya. Nah, lanjutan nih dari Kamela sendiri. Kalau dalam proses bikin ide cerita tuh kan kita udah, mungkin kakak udah nemuin ide cerita untuk berapa chapter gitu misalnya. Kakak baru mau memulai bikin buku nih, tapi kakak udah punya gambaran untuk sampai chapter 5. Tapi ketika ditulis tuh ada proses hambatan gitu, kok jadi tiba-tiba jadi kayak ngeblok gitu loh. Jadi kayak kok susah dikeluarin ya hasilnya tadi, udah keluar nih gitu di kepala gue gitu. Itu gimana caranya biar biar makin lancar lagi lah gitu sampai hasilnya sampai jadi hasil yang memuaskan lah. Pasti dialami hampir semua penulis ya, kayak timbul itu kayak aduh bingung nih gimana lagi. Jadi kayak tips dari aku, mungkin ini juga yang dilakukan oleh penulis-penulis lain gitu. Ketika kita membuat cerita nih, kita udah tahu nih dari awalnya itu gimana, seperti latar belakang karakter, terus juga kemudian konfliknya itu apa gitu, dan apa yang akan menjadi puncak konflik sampai ending, kita udah mikirin itu dulu nih. Jadi poin-poin pentingnya aja dulu gitu. Kalau di skrip itu namanya storyline gitu. Di storyline-nya tuh udah ada gitu. Kalau di tulis skrip kan ada teknik 3 babak nih. Jadi 3 babaknya itu udah dipikirin dulu nih. Tapi untuk nantinya di dalam misal di babak pertama itu mau gimana-gimana, itu masih bisa kita pikirin nanti. Yang penting nih kita udah punya idenya dari yang awal konflik sampai ending gitu sih. Wow, menarik. Tadi mungkin buat teman-teman yang juga dalam proses lagi seneng juga nulis-nulis, mungkin lagi nulis pet dulu lah, paling minimal gitu ya, paling buat anak-anak muda ya. Iya betul, aku sempet juga. Termasuk kakak juga ya. Wah, kayaknya rata-rata penulis-penulis tuh mungkin awal buat naruh karya-karya di Wattpad semua ya, termasuk kakak. Iya, karena itu kita bisa sebagai reader, bisa sebagai writer kan, dan itu bisa dieksplor sama banyak orang gitu. Ya, jadi dan termasuk bisa tahu jadi hasil tulisan kita tuh dapat feedbacknya gimana sih. Iya betul. Wah, menarik. Nah, aku juga mau tahu nih, mungkin kakak kan ketika dalam proses menulis dan juga mungkin mau eksekusi itu kan ada mungkin ritual yang nyari mood lah gitu bahasanya. Itu gimana sih kakak? Betul. Kayak gimana kira-kira kakak caranya? Kalau aku lihat sih, mungkin aku seaktif sering lihat juga di Instagram kakak, mungkin ada make up atau mungkin gambar gitu. Itu termasuk gak sih kak? Mungkin itu termasuk salah satu cara aku ketika jenuh, tapi nggak ngaruh ke nggak ngaruh ke mood nulis gitu, karena emang bener mood-moodan banget tuh pasti ada aja, dan emang paling males saya itu deh. Semua orang bisa jadi penulis, tapi yang susah itu ngelawan malesnya. Nah, itu cara ngelawannya gimana kira-kira? Bener-bener kayak sampai akhirnya harus eksekusi sampai bener-bener tuntas gitu, nggak boleh berhenti nunda-nunda. Itu tergantung dari tujuannya dulu sih gitu. Nah, aku kan pernah beberapa kali juga ikut lomba cerpen kan. Nah, itu tuh karena aku waktu itu aku udah nggak mood banget tulis, tapi sebenarnya udah jadi setengahnya gitu. Nah, akhirnya karena aku mengingat goals aku nih, cerpen ini harus gue lombain. Jadinya itu yang karena ya tuntutan yang kita bangun sendiri gitu, kayak nulis skrip gitu. Karena aku udah di deadline juga nih sama tim aku, skrip ini harus jadi ya gitu. Termasuk dalam proses nulis skrip juga gitu ya. Iya.
Yang penting itu berarti kita harus tahu tujuan dan mungkin deadline-nya lah ya. Betul, kita harus biar dari ada awal. pressure tersendiri. Gitu. Oke, itu dia tadi dari hasil sharing-sharing seputar gimana dari Kamela Husna sebagai penulis film film-film pendek dari proyek-proyek jurusan nih ya, kayak film-film, terus juga novel dan prosesnya dari proses cara cari ide-ide sampai cari mood gitu. So semoga teman-teman yang menonton bisa ambil juga insight-insight dagingnya dari Kamela Husna. So thank you juga Kamela yang sudah berkenan hadir di sini. Aku ikut juga senang sebenarnya ikut kayak sampai tadi sebenarnya pengen denger lebih lama tapi nggak boleh lama nih, itu masuk gara-gara durasi nih. So thank you buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video. Sampai jumpa di episode selanjutnya.